Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanie Febrianti Wau dengan nomor induk mahasiswa 2022-110-070, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Florida. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis masalah hukum ditinjau dari aliran hukum kodrat atau hukum alam. Langsung saja kita masuk pada materinya. Aliran filsafat hukum alam merupakan salah satu pendekatan dalam memandang hukum yang berlandaskan pada pandangan bahwa hukum itu bersumber pada prinsip-prinsip alamiah atau prinsip moral universal yang ada di luar kehendak manusia. Konsep hukum alam ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno dengan tokoh-tokoh penting seperti Aristoteles dan terus berkembang hingga menjadi salah satu landasan filsafat hukum yang berpengaruh di era modern. Pada dasarnya, filsafat hukum alam menganggap bahwa ada hukum yang berlaku secara universal dan tidak bergantung pada keputusan atau perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Hukum alam dianggap sebagai seperangkat aturan yang berasal dari alam semesta itu sendiri atau dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah produk sosial yang dibuat oleh manusia, melainkan suatu kodrat yang bersifat objektif yang ada dengan sendirinya dan harus diikuti oleh setiap individu. Oleh karena itu, hukum alam berfungsi sebagai ukuran atau standar bagi hukum positif atau hukum yang dihasilkan oleh negara dan dianggap lebih tinggi derajatnya. Filsafat hukum alam ini mengajarkan bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Hak-hak ini dianggap sebagai bagian dari kodrat manusia yang berlaku secara universal. Salah satu tokoh utama yang berperan besar dalam mengembangkan aliran hukum alam adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir sekitar tahun 1225 dan meninggal pada 7 Maret 1274 pada usia 49 tahun. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog Kristen abad pertengahan. Aquinas mengembangkan teori hukum alam dengan mengaitkannya dengan keyakinan agama, yakni bahwa hukum alam adalah hukum yang berasal dari Tuhan, yang dapat dipahami oleh akal manusia melalui observasi terhadap alam dan kehidupan. Menurut Aquinas, hukum positif yang dibuat oleh manusia harus sesuai dengan hukum alam dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Namun, meskipun aliran filsafat hukum alam ini memberikan suatu landasan moral yang kuat bagi hukum, dalam praktiknya terdapat tantangan besar, terutama dalam menghadapi keberagaman pandangan mengenai apa yang dianggap sebagai prinsip alamiah atau moral universal. Setiap individu dan masyarakat memiliki persepsi yang berbeda mengenai apa yang dianggap benar atau adil, sehingga bisa saja terdapat perbedaan interpretasi terhadap hukum alam. Hal ini kemudian memunculkan kritik terhadap teori hukum alam, terutama dari aliran positivisme hukum yang menekankan bahwa hukum adalah produk dari kesepakatan sosial atau peraturan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dan tidak bergantung pada prinsip moral yang dianggap relatif. Meskipun begitu, pengaruh filsafat hukum alam tetap kuat dalam banyak sistem hukum, khususnya dalam memandang hak asasi manusia dan keadilan. Aliran ini memberikan kerangka dasar bagi upaya untuk menilai keadilan dalam praktik hukum, serta memberikan dasar moral yang kuat bagi pengembangan sistem hukum yang mengutamakan hak-hak dasar manusia. Nah, sekarang kita masuk pada permasalahan dan kita akan menganalisa dari aliran hukum kodrat atau hukum alam. Contohnya, kasus seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao, salah satu contoh kasus yang kerap kali dirujuk untuk mendiskusikan ketidakadilan formal hukum positif dan perlunya penegakan hukum yang berlandaskan rasa keadilan atau yang sejalan dengan hukum kodrat. Pada tahun 2009, seorang wanita tua di Jawa Tengah dituduh melakukan pencurian 3 buah kakao dari perkebunan milik suatu PT. Nenek tersebut mengaku memetik 3 buah kakao yang sudah matang di lahan perkebunan tersebut karena ia merasa lapar saat sedang bekerja di sawahnya yang berdekatan. Ia bahkan sempat mengembalikan 2 buah kakao dan hanya memakan 1 buah. Pihak perusahaan tetap membawa kasus ini ke ranah hukum pidana. Proses hukum berlanjut hingga ke pengadilan, dan nenek akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan dengan hukuman percobaan selama 1 bulan 21 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Meskipun secara hukum positif dianggap sebagai tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memicu perdebatan publik yang luas karena dianggap sangat tidak adil. Analisis menggunakan perspektif hukum kodrat menyoroti jurang pemisah antara hukum yang tertulis atau hukum positif
dan prinsip-prinsip keadilan universal. Prinsip universal tentang keadilan dan moralitas. Dari perspektif hukum kodrat ada pemahaman universal bahwa tindakan yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup atau rasa lapar memiliki legitimasi moral yang lebih kuat dibandingkan dengan kerugian kecil yang diderita oleh entitas bisnis besar. Hukum kodrat menekankan pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, di mana hak untuk hidup dan memenuhi kebutuhan primer adalah fundamental dan melampaui hak milik artifisial atau buatan manusia. Mayoritas masyarakat secara naluriah merasakan bahwa mempidanakan seseorang karena mengambil sesuatu yang bernilai sangat kecil untuk mengatasi kelaparan adalah tindakan yang tidak bermoral dan tidak adil. Perasaan moral universal ini adalah esensi dari hukum kodrat rasional atau yang bersumber dari akal budi manusia. Ketidakseimbangan subjek hukum, aliran hukum alam sering mempertanyakan keabsahan hukum positif yang secara formal setara di mata hukum, tapi dalam praktiknya menciptakan ketidakadilan substantif. Dalam kasus ini, Nenek adalah individu yang rentan secara ekonomi, sedangkan PT tersebut adalah perusahaan besar. Menerapkan pasal pencurian secara kaku atau positifisme hukum, mengabaikan konteks sosial dan ekonomi yang mendasari tindakan Nenek tersebut. Hukum kodrat menuntut perlakuan yang adil secara substansi, bukan sekedar formalitas. Keadilan substantif menimbang niat atau niat untuk makan karena lapar, bukan mencari keuntungan dan dampak kerugian atau perusahaan yang sangat kecil, versus dampak hukuman pidana bagi Nenek. Aliran hukum kodrat memandang bahwa hukum buatan manusia harus melayani tujuan yang lebih tinggi, yaitu keadilan. Ketika hukum positif atau pasal pencurian diterapkan secara membabi buta dan menghasilkan putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat luas, maka hukum positif tersebut kehilangan legitimasinya secara moral. Para hakim dalam pandangan hukum kodrat seharusnya tidak hanya menjadi corong undang-undang seperti pandangan positivisme murni, tetapi juga harus menggunakan akal budi dan hati nuraninya untuk menemukan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang memvonis Nenek bersalah menunjukkan superioritas hukum positif formal pada saat itu, namun secara filosofis, putusan tersebut ditentang oleh prinsip-prinsip keadilan kodrati. Demikian pemaparan analisis masalah hukum dari perspektif aliran hukum kodrat atau hukum alam. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai hukum dalam praktik. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.